Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh nggak sih kita belajar memanah ataupun melempar pisau itu otodidak atau tanpa guru? Oke teman-teman, pertama adalah saya pribadi itu belajar memanah dari bermain panahan ya dari 2015 itu secara basic dasar itu memang tanpa guru atau otodidak. Begitu juga dengan lempar pisau di 1,5 tahun terakhir itu basic dasarnya tanpa guru atau otodidak. Ya maknanya kita cuma searching di YouTube dan sebagainya melihat video-video orang kemudian kita praktekkan meniru-niru gaya mereka bermain kurang lebih seperti itu. Boleh nggak sih kita belajar seperti itu karena ada beberapa pendapat belajar tanpa guru itu nggak boleh bla 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 gitu loh. Pertanyaannya adalah kalau pertama kalau terpaksa harus otodidak ya kita kan nggak ada pilihan lain. Teman-teman saya tinggal di satu kabupaten itu memang tidak ada pegiatnya. Saya bisa dibilang the one and only lah pegiat panahan di tahun-tahun itu. Begitu juga dengan lempar pisau. Saya nggak punya pilihan lain. Saya nggak punya kemampuan secara dana juga untuk pergi ke kota-kota lain untuk ikut daurah pelatihan dan sebagainya. Satu-satunya pilihan ya hanya otodidak mencari referensi di Google atau YouTube bagaimananya. Ada beberapa hal yang mesti digarisbawahi ya. Yang pertama itu perkara safety. Untuk hal-hal yang tidak selamat itu memang sebaiknya tidak dilakukan tanpa pendampingan daripada guru. Misalkan menarik busur-busur berat. Saya sampai hari ini saya tidak berani menarik busur-busur berat, teman-teman. 60 lbs ke atas saya tidak berani karena itu dapat mengkhawatirkan merusak fisik saya. Jadi kalau tidak melalui pendampingan guru saya tidak berani. Sampai hari ini itu hal-hal yang saya batasi. Tapi kalau masih busur di bawah 50 lbs, ya menurut saya tidak apa-apa gitu. Tapi ini bukan karena saya tidak mau berguru ya, memang karena tidak ada pilihan gitu loh. Tapi di 2015 waktu itu setelah 2016 2017-an kalau seingat saya eh, Sumatera Barat kedatangan pelatih dari Malaysia, Coach Akmal ketika itu dan Bapak Irfan Pani dari Jakarta ya. Waktu itu ada kesempatan untuk berguru dan saya datang. Saya ada uang waktu itu seingat saya cuman saldo saya cuma 1.500.000 untuk biaya acara itu sekitar 600.000. Eh, Bismillah saya ikut gitu loh. Karena kita memang perlu guru teman-teman. Kita butuh orang-orang yang menunjukkan kita ilmunya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Tapi apakah wajib? Ada hal-hal yang kita bisa pelajari tanpa guru atau otodidak, ada yang tidak. Terkait perkara safety itu jangan serampangan otodidak. Seperti saya bilang tadi, saya pribadi tidak berani menarik busur-busur di atas 60. Karena saya takut kerusakan fisik saya tidak mengerti fisik gitu. Saya tidak mengerti otot. Kalau narik ini sendi saya gimana-gimana saya tidak ngerti. Saya mesti harus dalam pendampingan orang yang pakar perkara ini. Mungkin kalau di Indonesia yang suka narik-narik busur berat mungkin kayak teman-teman Gawing. Mereka lebih ngerti ya kalau pengen menarik busur berat ya mungkin saya harus belajar ke teman-teman yang praktisi Gawing dan sebagainya. Tapi ya itu tadi teman-teman, kita harus paham hal-hal yang bisa kita pelajari otodidak, mana yang tidak. Begitu juga dengan lempar pisau. Saya sudah bermain lempar pisau 1,5 tahun. Itu basic dasarnya memang otodidak saja. Saya lihat video-video di YouTube dan tentu saja saya tetap berkomunikasi dengan pelempar pisau yang saya anggap guru. Yang misalkan kayak Kang Teddy yang di Bandung, Kang Teddy Tronesia. Saya lihat video-video beliau dan saya komunikasi dengan beliau. Walaupun pada dasarnya saya praktek secara otodidak gitu kan. Tapi saya tetap menghargai beliau sebagai seorang guru walaupun via online saja, via sosmed saja. Dan alhamdulillah ya setidaknya di lempar pisau pun saya 2 kali ikut event lempar pisau dan alhamdulillah dapat eh ya cukup membagongkan, cukup membanggakan ya dapat dapat berkompetisi lah dengan pegiat-pegiat dari komunitas-komunitas di luar ternyata. Walaupun saya belajar cuman otodidak, tapi tetap saja kita mesti paham teman-teman step by step belajar. Saya dari dulu walaupun otodidak saya memahami sebuah keilmuan itu punya strata. Jadi sebuah keilmuan itu punya strata. Kalau strata awalnya itu jarak dekat. Pahami teori secara penuh, setelah khatam kita memahami teorinya, kita latihan di jarak dekat. Pertama, cari rule safety-nya.
yang mana yang safety, kayak misalkan dilempar pisau. Kita tahu misalkan cara melempar seperti ini di jarak dekat. Kalau seandainya pisau mantul ke kita, jangan ditangkap. Se-safety-nya kan gitu. Oke, kita hindari. Atau kalau kayak di panahan, latihan jarak dekat. Kalau bisa periksa alat-alat terlebih dahulu sebelum berlatih. Kemudian step by step baru kita menambah jarak, menambah jarak, menambah jarak. Setelah menguasai step by stepnya. Jangan terburu-buru, kebanyakan orang itu otodidak, ujuk-ujuk langsung jarak jauh. Ini berbahaya. Kemudian beberapa orang saya perhatikan yang otodidak, lapangannya tidak safety. Di belakangnya ada orang lewat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu saja ya. Tapi sebaik-baik belajar tentu dengan guru, teman-teman. Jadi manfaat belajar dengan guru ini banyak sekali ya. Yang pertama, mempercepat kita memahami satu ilmu. Jadi mempercepat kita memahami satu ilmu. Yang kedua, mengoreksi kita ketika salah. Ketika kita belajar otodidak, kelemahan saya belajar otodidak adalah tidak ada yang mengoreksi saya secara langsung. Kita tidak bisa melihat kita ketika melempar pisau. Itu kenapa saya sering membuat video ketika melempar pisau agar saya bisa mengetahui apa yang salah dari form saya melempar. Kita tidak bisa melihat diri kita ketika kita memanah. Karena ketika kita memanah, orang lain yang bisa melihat. Ini manfaatnya guru. Guru bisa mencek, oh ini salah, ini salah, ini salah, ini harus diperbaiki dan sebagainya. Kemudian selain itu mempercepat kita memahami ilmu, mengoreksi kita ketika salah. Selain itu juga mengurangi sifat meminimalisir atau menghilangkan sifat ujub dalam diri kita. Kalau kita belajar otodidak, teman-teman, itu ada peluang kita untuk sombong. Karena kita tidak punya guru, kita bisa tiba-tiba mahir saja. Wah, saya tidak perlu guru, saya bisa mahir, bla bla bla. Bahkan orang-orang yang kita anggap guru itu bisa kita tumbangkan bahkan gitu loh. Tapi kalau kita belajar dengan guru, kita paham adab untuk menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu itu, teman-teman, sebagaimana kita pahami, ilmu itu seperti air yang mengalir, yang mana hanya akan mengalir ke tempat yang rendah. Jadi kalau kita berguru, itu kita mesti merendahkan daripada hati kita terlebih dahulu. Jadi kalau kita belajar ilmu dengan guru, itu bisa menurunkan ego kita, merendahkan hati kita gitu loh. Membuat diri kita itu tawaduk, rendah diri dan sebagainya. Dan begitu juga ketika kita sudah menguasai satu ilmu, kita paham di atas kita ada guru yang dulu ngajarin kita. Jadi tidak membuat kita sombong gitu loh. Nah, ini yang seringkali difahami bahwasanya kita paham adab ketika kita belajar dengan guru. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kalau pertanyaannya boleh nggak otodidak, ya beberapa hal tentu tidak bisa saya pungkiri. Saya belajar otodidak karena tidak ada pilihan. Tapi sebaik-baik belajar tentu dengan guru. Seperti kemarin juga ada kasus itu orang yang belajar pedang otodidak kemudian ngiris kupingnya. Banyak dikomentari oleh teman-teman yang lain. Ya, ini berbahaya. Sampai hari ini saya tidak bermain pedang, teman-teman. Karena apa? Karena saya tidak menguasai ilmunya. Beberapa orang yang datang ke sini, Pik, beli pedang, Pik, pasang pedang, pedang juga pedang. Saya bilang, pertama pedang itu tajam dan saya tidak punya guru untuk belajar. Saya tidak tahu bagaimana cara memainkan pedang, nanti berbahaya. Saya bilang seperti itu. Jadi kalau sesuatu yang saya tidak bisa meminimalisir safety-nya secara otodidak, maka saya tidak belajar sendiri. Maka saya mutlak harus mencari guru. Atau seperti belajar menunggang kuda, saya tidak berani otodidak, teman-teman. Itu harus menggunakan guru gitu loh. Tapi beberapa hal-hal yang memang kita harapkan bisa otodidak, ya why not gitu, kenapa tidak. Hanya saja tetap perhatikan perkara safety dan keselamatan, teman-teman. Jangan sampai aktivitas-aktivitas olahraga-olahraga seperti ini membahayakan diri kita sendiri, apalagi sampai membahayakan orang lain. Nah, kita tetap bermain dengan safety, dengan selamat. Boleh otodidak jika terpaksa, dan pilih-pilih aktivitas yang bisa dipelajari otodidak. Tapi jika ada guru, jangan sombongkan diri kita. Datangi guru dengan kerendahan hati, teman-teman. Silakan serap ilmu sebanyak-banyaknya gitu loh. Dan itu juga dapat meminimalisir kesombongan di diri kita ketika kita menguasai ilmu itu nanti. Karena kita paham ilmu yang kita kuasai datang dari guru. Jadi kita tidak bisa sombong. Kalau kita otodidak, enggak. Saya dapat ilmu dari diri saya sendiri. Ada kesombongan di sana. Nah, makanya dilempar pisau, walaupun saya tidak pernah belajar langsung ketemu guru, beberapa nama-nama yang saya lihat video mereka secara online, yang saya komunikasi via online ke mereka, sampai hari ini masih saya bilang mereka adalah salah satu dari guru-guru saya. Untuk apa? Untuk meminimalisir kesombongan bahwasanya saya tidak mahir begitu saja, bahwasanya saya tidak bisa begitu saja. Wah, inilah nama-nama yang saya telah belajar ke mereka walaupun secara online saja. Saya bertanya, saya berkomunikasi, saya cek video-video mereka melempar dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Semoga bisa difahami.
Tak apa-apa otodidak asal safety, dan mesti pahami bagian-bagian yang kita tidak bisa otodidak harus berguru, jangan terburu-buru gitu lah. Sampai sebelum dapat guru ya nggak usah cari resiko lah. Utamakan keselamatan tentu dalam belajar. Sekian, semoga manfaat. Assalamualaikum.